Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Dan yang keempat, siswa terampil membuat rancangan pidato. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Anak-anak, ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama. Tanpa mempersoalkan asal-usul, semua unik baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya?
Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Jawabannya, karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Pertanyaan nomor 2. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Jawabannya, sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Pertanyaan nomor 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Jawabannya, sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Jawabannya, karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Nah, jawabannya sikap merakyat atau turun ke bawah, kreatif penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. Pertanyaan nomor 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Jawabannya, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang dan pembeliannya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Pertanyaan nomor 7.
Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Nah, jawabannya hubungan yang sangat baik dan akrab. Hal ini dapat dibuktikan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah, walaupun para pejabat tersebut merupakan orang sibuk. Nah, anak-anak, sekarang berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jawabannya, Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Selain itu, Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi, orang yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ini terbukti dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau. Lelang berjalan sukses sehingga dibelinya pisang-pisang tersebut oleh para pejabat, sehingga tercukupinya dana untuk Sudin mengikuti lomba di kota. Nah, anak-anak, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Jawabannya, misalnya nih, yang pertama, akur dengan kakak dan adik. Yang kedua, bermusyawarah dengan ayah, ibu, atau saudara. Yang ketiga, saling membantu, menolong dengan saudara dan teman. Dan yang terakhir, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Anak-anak, sekarang ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kelima, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Anak-anak ibu, ayo menulis. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawabannya, yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. Yang ketiga, ketika bermusyawarah dengan teman, selalu diliputi semangat kekeluargaan.
Dan yang terakhir, melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Ayo mencoba, anak-anak. Sekarang anak-anak ibu, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. Ada dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang pangan, yang ketiga dalam bidang sosial, yang keempat di bidang kesehatan, dan yang kelima di bidang pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Anak-anak ibu menyajikan jawabannya dalam bentuk peta konsep. Peta konsep dari peran Indonesia dalam ASEAN itu dari berbagai bidang, yaitu dalam bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Anak-anak bisa baca peta konsep yang telah ibu buat seperti berikut ini. Anak-anak, sekarang ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Yang pertama yaitu salam pembuka. Berisi kalimat sapaan atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nomor 3, ada inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima, ada salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, anak-anak, bisa anak-anak ibu buat seperti contoh yang ibu berikan seperti ini. Misalnya rancangan pidatonya seperti berikut. Yang pertama ada salam pembuka, kalimat sapaan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam sejahtera bagi yang non-muslim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain sebagainya kepada kepala sekolah, dewan guru, dan rekan siswa. Boleh anak-anak ibu pilih kalimat sapaan yang mana saja sesuai dengan keadaannya. Jika keadaannya siang, kalian sapa dengan selamat siang. Begitu juga dengan seterusnya. Yang kedua yaitu pendahuluan, menjelaskan topik yang akan dibahas, memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan negara lain. Nah, pada rancangan yang ketiga itu ada inti, berisi bahasan topik secara lengkap tentang manfaat membaca, himbauan atau ajakan membaca. Yang keempat ada penutup, berisi ringkasan dari pembahasan topik, rangkuman atau ringkasan dari pidato gemar membaca. Dan yang kelima ada salam penutup, yaitu berisi ucapan tentang terima kasih dan salam. Anak-anak, itulah rancangan pidato singkat ketika kita mengajak teman-teman kita untuk gemar membaca. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.